Kau pernah dengar tentang pesugihan tanpa tumbal? Bukan darah ayam, bukan nyawa saudara, bukan tubuhmu yang ditukar. Hanya satu syarat. Mandi air hujan jam 2 pagi. Kedengarannya mudah, bukan? Tapi tidak ada yang memberitahuku di air hujan itu ada yang ikut turun. Sesuatu yang tak bisa engkau lihat, tapi bisa menyentuhmu. Dan saat kau menyentuh balik, semua sudah terlambat. Namaku Raya, dan aku tak sengaja membuka pintu ke dunia itu. Dunia yang tak bisa ditutup kembali. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja, kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namaku Raya, 28 tahun, freelance ilustrator yang tinggal sendirian di rumah peninggalan kakek di kota Tegal. Rumah ini bukan rumah tua yang reyot atau angker. Malah sebaliknya, asri, penuh tanaman, dengan halaman belakang kecil tempat aku sering menggambar sambil ngopi pagi-pagi. Pekerjaanku membuatku sering begadang. Kadang tidur jam 2 pagi sudah biasa. Jadi waktu dengar suara hujan jam segitu, normal. Tapi malam itu, hujannya lain. Awalnya cuma seperti suara tetes di atap seng, tik, tik, tik. Tapi makin lama, suara itu seperti menjalar ke dinding, lalu ke lantai kayu kamarku. Aku terbangun. Kupikir bocor. Tapi saat kuperiksa, lantai kamar kering. Dan anehnya, jam dindingku berhenti di angka 2. Persis. Keesokan harinya, aku tanya ke Pak Parto, tetanggaku yang paling tua. Dia cuma menjawab dengan gumaman pelan. Kalau hujan turun jam 2 pagi, jangan keluar. Itu bukan hujan biasa, Nduk. Aku tertawa waktu itu. Kupikir cuma mitos kampung. Tapi malam berikutnya, jam 2:05, aku terbangun lagi. Dan kali ini, jendela kamarku terbuka. Aku yakin, sangat yakin, aku menutupnya sebelum tidur. Tapi sekarang tirainya terangkat pelan-pelan, seperti ditarik sesuatu dari luar. Saat itulah aku mencium bau tanah basah yang busuk. Dan ada suara. Satu langkah lagi, semua bisa berubah. Aku membeku. Itu bukan suara di luar jendela. Itu dari dalam kepalaku. Hari-hari berikutnya, aku jadi gelisah. Setiap malam jam 2, aku terbangun. Dan selalu ada tanda-tanda aneh. Kadang aku menemukan bekas kaki basah di lantai ruang tamu. Padahal aku tidak keluar. Kadang lampu dapur menyala sendiri. Kadang kulihat bayangan seperti tubuh basah di pojokan halaman. Tapi saat kulihat lagi, tak ada siapa-siapa. Sampai malam itu, aku akhirnya membuka pintu belakang dan berdiri di bawah hujan jam 2 pagi. Entah kenapa, aku seperti dipanggil. Angin diam, tak ada suara binatang malam. Hanya hujan dan desiran kecil seperti bisikan. Maukah kau lebih dari sekadar cukup? Kekayaan yang mengalir seperti hujan, tanpa tumbal, tanpa darah. Air hujan menyentuh kulitku. Dingin, tapi tidak menyakitkan, malah seperti menyegarkan. Aku menengadah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat langit menangis merah. Bukan seperti darah, tapi seperti air hujan berpendar kemerahan, seolah bercampur dengan sesuatu. Dan ada sosok berdiri di ujung halaman, tubuhnya dibalut kain hitam, wajahnya tertutup rambut basah, dan kakinya tak menyentuh tanah. Aku tak bisa lari, tak bisa teriak, tapi sosok itu berjalan mendekat. Sudah kau mulai, jangan mundur. Kau yang dipilih, karena darahmu bukan darah biasa. Apa maksudmu? Aku berbisik pelan. Sosok itu hanya menengadah ke langit. Dan dalam satu kedipan, ia lenyap. Tapi di tanah tempatnya berdiri, tersisa jejak kaki terbakar. Besoknya, hidupku mulai berubah.
Uang dari klien luar negeri datang tiba-tiba. Proyek yang dulu mangkrak, kini dibayar lunas. Bahkan aku dapat tawaran eksklusif jadi ilustrator buku anak di Singapura. Semua seperti mimpi. Tapi, mimpinya mulai berubah jadi mimpi buruk. Aku sering mimisan jam 2 pagi. Cermin kamar sering berembun dari dalam. Aku melihat pantulan diriku yang bergerak lebih lambat. Dan anehnya, setiap kali aku cuci muka pakai air kran, airnya berwarna sedikit merah. Aku pun mulai menelusuri sejarah rumah ini. Dan di lemari tua milik kakekku, aku temukan jurnal tua berbahasa Jawa kuno. Ada satu halaman yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ritual Kudanan Wengi, pemanggilan harta dari dunia bawah lewat air langit yang jatuh saat tirai malam paling sunyi. Yang dipilih harus mandi jam 2 pagi di bulan ganjil saat langit memerah dan membuka gerbang leluhur. Syaratnya tidak ada tumbal, tapi darah harus menyambung, karena harta dari dunia bawah hanya turun kepada anak darah. Anak darah? Aku bukan siapa-siapa, tapi saat kulihat di belakang buku itu, ada satu foto lawas. Kakekku berdiri bersama seorang pria berjubah hitam, dan di baliknya sebuah altar batu di tengah hujan merah. Pria itu adalah sosok yang kulihat semalam, dan tepat saat aku sadar, suara langkah kaki basah mendekat dari lorong kamar. Langkah yang tak tergesa, tapi berat. Langkah seperti orang yang baru saja keluar dari kuburan yang tergenang. Tok, tok, tok. Aku tak berani menoleh, tapi suara itu berhenti tepat di belakangku. Dan ada bisikan, "Raya, darahmu telah memanggilku kembali. Sudah saatnya kau datang ke tempat semua dimulai. Gunung Silawu, malam bulan baru, bawa tubuhmu yang basah, karena gerbang telah dibuka." 3 hari setelah mimpi itu, aku menerima paket kiriman tanpa nama. Di dalamnya hanya ada selembar peta tua, berbau jamur, dengan lingkaran merah di sebuah titik yang tertulis, Gunung Silawu. Gunung itu bukan gunung terkenal, letaknya di perbatasan antara Banjarnegara dan Wonosobo, nyaris tak tercatat di Google Maps. Tapi saat aku tanya ke Pak Parto, tetanggaku yang ternyata lebih tak banyak dari yang kukira, ia langsung mematung. Gunung Silawu itu bukan gunung biasa. Itu tempat di mana dunia atas dan bawah pernah bersatu sekali, katanya waktu zaman leluhur. Aku memutuskan untuk pergi, bukan karena penasaran, tapi karena sesuatu dalam diriku terus memanggil, mendorong, mendesak. Bahkan tubuhku mulai merasakan gejala aneh. Telapak tangan terus berkeringat dingin, mataku sering melihat kilatan merah di sudut pandang, dan mimpi-mimpiku dipenuhi suara hujan yang berbisik namaku. Perjalanan ke sana kulalui seorang diri. Aku menyewa mobil dan berhenti di desa paling dekat, Desa Ciwaringin. Penduduknya sedikit dan tertutup. Mereka langsung membisu begitu aku tanya soal Gunung Silawu. Bahkan seorang anak kecil yang kutanya hanya menunjuk ke atas sambil berkata lirih, "Jangan ke sana, Mbak. Mereka belum tidur." Malam itu, aku naik ke gunung. Langit mendung, tapi belum hujan. Udara sangat dingin, menusuk sampai ke tulang. Di tengah jalur setapak, aku menemukan gerbang batu setengah runtuh, dipenuhi tumbuhan liar dan bekas kain merah lusuh tergantung. Saat aku lewati gerbang itu, bau tanah berubah drastis. Bukan lagi aroma alam, tapi bau daging terbakar. Sekitar 100 meter kemudian, aku sampai di sebuah dataran terbuka dengan batu besar melingkar, seperti altar kuno. Di tengahnya ada cekungan seperti kolam kecil, dan air di dalamnya berwarna merah gelap. Aku tidak sendiri. Sosok berjubah hitam itu berdiri di seberang altar. Di sekelilingnya ada 7 orang duduk bersila dengan mata tertutup, tubuh mereka ditutupi lumpur dan rambut basah menutupi wajah. "Kau datang! Akhirnya!" ujarnya tanpa membuka mulut. Ya, aku tahu itu. Suara itu ada di dalam kepalaku. Lagi. "Karena darahmu adalah warisan. Kau bukan pewaris uang, tapi pewaris gerbang, penerus perjanjian, yang dulu ditunda karena ayahmu kabur dari ritual ini. Kini, semua kembali ke awal, dan hanya satu yang harus kau lakukan,
mandi di air ini. Di saat hujan jam 2 pagi mengguyur altar leluhur. Jam tanganku menunjukkan 1.55. Langit mulai bergemuruh. Hujan pun turun. Dan bukan sembarang hujan. Warnanya merah muda pucat, dan saat menyentuh altar, asap putih mengepul naik ke udara. Aku tak bisa bergerak. Tubuhku masuk ke dalam air itu tanpa kendali, seperti ditarik oleh tangan tak kasat mata. Air itu dingin, sangat dingin, tapi seperti hidup, seperti bernapas. Lalu aku tenggelam. Dalam kegelapan air itu, aku melihat bayangan diriku sendiri. Tapi, bukan aku yang sekarang. Aku melihat seorang perempuan mengenakan kebaya merah tua dengan luka bakar di lehernya. Matanya penuh darah, tapi senyumnya sangat tenang. Aku ibumu. Aku menjerit. Kau pikir ibumu mati karena kecelakaan? Tidak, sayang. Aku yang memutus perjanjian ini dulu. Aku yang menyelamatkanmu saat kau masih bayi dari ritual pertama. Tapi aku gagal melindungi diriku sendiri. Sekarang, gerbang menagih ulang. Darahmu adalah potongan dari darahku, dan mereka sudah menunggumu kembali. Aku tersadar dari penglihatan itu dengan tubuh gemetar. Saat mataku terbuka, langit telah berubah merah, dan altar itu kini berpijar seperti bara api. Semua sosok berjubah itu kini membungkuk kepadaku, dan pria yang memimpin upacara tadi melangkah mendekat sambil membawa kotak kayu tua. Selamat anak darah, gerbang telah terbuka, dan harta akan mengalir padamu. Tapi, ujarku pelan, bukankah ini pesugihan tanpa tumbal? Senyumnya perlahan berubah, dan dia menjawab dengan suara sangat pelan. Benar, tak ada tumbal, tapi engkau lupa satu hal. Kadang, yang dijadikan bukan tumbal, tapi penjaga gerbang baru. Seketika, tubuhku terasa ringan, lalu berat, lalu ringan lagi, seolah aku tak lagi berdiri di dunia nyata. Aku melihat tubuhku sendiri tetap berdiri di altar, tapi jiwaku mulai ditarik masuk ke dalam air merah itu. Aku telah menjadi bagian dari perjanjian itu. Di kejauhan suara hujan makin keras, seperti sorak-sorai, seperti sambutan. Lalu gelap. Beberapa minggu kemudian, rumah tempatku tinggal di Tegal dijual cepat, konon karena pemilik barunya mendapat warisan misterius dalam bentuk rekening luar negeri atas nama Raya Sujito, padahal Raya telah dinyatakan hilang. Warga sekitar kadang masih melihat bayangan perempuan di halaman belakang rumah itu, berdiri di tengah hujan, tepat jam 2 pagi. Dan bila kau mendekat, konon terdengar bisikan, maukah kau lebih dari sekadar cukup? Kini aku tahu, pesugihan tanpa tumbal tidak pernah benar-benar tanpa harga. Terkadang yang kau serahkan bukan nyawa orang lain, tapi eksistensimu sendiri. Aku tidak mati, tapi aku juga bukan lagi Raya yang dulu. Aku ada di antara menjaga gerbang yang tak boleh dibuka sembarangan. Gerbang tempat air hujan bukan sekadar air, tapi mata dunia bawah yang terus mengintai. Dan jika kau pernah merasa tubuhmu menggigil saat hujan turun di tengah malam, atau tiba-tiba terbangun jam 2 pagi dengan jendela terbuka, ingatlah satu hal. Mungkin itu bukan hanya hujan. Mungkin seseorang sedang memanggilmu. Dan jika kau menjawab panggilan itu, siapkan tubuhmu, basahilah dengan air langit, karena perjanjian lama tak pernah benar-benar usai. Bagikan kisah ini kalau kamu percaya bahwa ada dunia lain yang hidup di balik gerimis malam. Dan tulis di kolom komentar, apakah kamu pernah terbangun jam 2 pagi saat hujan deras mengguyur rumahmu?